Nanti kalau Pak Mujiono sama Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu kita bisa bertemu lagi di siang hari ini setelah tadi break sebentar karena sholat ya. Ini saya screenshot dulu share screen dulu. Tinggi. Bagaimana Bapak Ibu, apa sudah kelihatan? Alhamdulillah sudah Pak, sudah jelas. Ya, alhamdulillah ya. Siang hari ini kita akan membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengantar-pengantarnya, apa itu kurikulum operasional. Kemudian yang sekarang kita lanjut ke prinsip-prinsipnya sebelum kita nanti belajar untuk membuat kurikulum operasional tersebut. Ada 5 prinsip Bapak Ibu yang perlu kita ketahui terkait dengan pelaksanaan penyusunan kurikulum operasional ini. Yang pertama adalah harus berpusat pada peserta didik ya. Maksudnya apa? Bahwa pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi karena memang tujuan dari kegiatan pembelajaran adalah untuk mencerdaskan peserta didik supaya menjadi pelajar yang Pancasila, maka tentu prinsip yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua prinsipnya adalah konseptual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan dunia industri. Maksudnya memang kurikulum operasional ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi di satuan pendidikan. Dengan kata lain, satu satuan pendidikan dengan yang lain bisa saja ya memang tidak sama ya, bisa berbeda ya, karena memang kekhasannya, karakteristiknya satuan pendidikan berbeda-beda dari satu dengan yang lain. Ini adalah prinsip kedua yaitu konseptual, juga perlu disesuaikan atau dilihat dunia kerja dan industri yang ada di lingkungan. Kemudian yang ketiga, ini esensial, ya, penting ya. Jadi semua unsur informasi yang penting yang dibutuhkan pemegang kepentingan tentang kurikulum dapat diperoleh dari dokumen tersebut, maksudnya dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian ada beberapa hal yang tidak perlu diulang, misalkan naskah atau kutipan, juga tidak perlu dimuat kembali lampiran Mendikbud seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain. Jadi ini yang penting-penting saja yang kita masukkan, yang memang benar-benar diperlukan informasinya untuk pemangku kepentingan. Ya. Berikutnya akuntabel, maksudnya kurikulum operasional satuan pendidikan ini dapat dipertanggungjawabkan karena pada berbasis data dan aktual ya. Jadi bukan abal-abal, memang harus disesuaikan dengan data-data yang ada dan aktual, maksudnya sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga akuntabel bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian prinsip yang terakhir Bapak Ibu adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan ya. Semua pihak yang terkait, misalkan yang anggota sekolah, ada komite satuan pendidikan, kemudian manajemen sekolah, orang tua, organisasi, beberapa sentra industri karena kita ada SMK, dunia kerja, kemudian juga dinas pendidikan perlu kita libatkan untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Nah, supaya kita tidak terlalu berat memikirnya, karena kalau kita anggap sebagai hal yang sangat baru, tentunya kita akan keberatan, sehingga kita bisa mengadopsi dari kurikulum satuan pendidikan KTSP yang sudah kita bahas sebelumnya, kita sesuaikan dengan paradigma baru ini, yaitu profil pemuda, profil pelajar Pancasila. Saya rasa itu gambaran dari
prinsip pengembangan kurikulum operasional satu pendidikan ini, mungkin Bapak Ibu ada gambaran atau kontak-kontak lain terkait dengan prinsip pengembangan ini supaya kita sharing aja bagaimana pengalaman dari penyusunan KTSP sebelumnya, karena ini memang tahun istilah-istilahnya juga baru, kemudian paradigmanya juga baru. Mungkin Pak Bagio ada memberikan sedikit ulasan atau gambaran Pak Bagio terkait dengan pengalaman selama ini. Inggih. Terima kasih Bapak. Ini saya mau resen, saya cari tempatnya kok nggak ketemu. Mau chat kok kelamaan. Nah, ini Bapak tolong ditarik ke atas dulu Pak. Yang esensial. Esensial, oke. Inggih. Nah, ini Bapak. Nah, di situ dinyatakan bahwa yang ditulis, yang dirumuskan, yang disusun di dalam KOS namanya sekarang, kalau dulu kan KTSP. Ya. Nah, sebenarnya ya itu saja. KTSP ya sama dengan KOS, kurikulum operasional sekolah atau kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi S-nya itu kita anggap saja satuan pendidikan atau sekolah. Kalau dulu kan KTSP. Nah, prosedur penyusunannya juga sama. KTSP itu diserahkan sekolah, kemudian yang KOS ini juga diserahkan sekolah. Tapi ya nggak masalah lah, karena biasanya kan memang begitu Pak. Namanya kan diganti. Jadi enaknya ngomong ganti merek, nah, tapi isinya sama. Nah, ya, betul. Ini Pak, yang ingin saya tanyakan tentang esensial Pak. Ini masalah nanti kami dalam menyusunnya seperti apa, kok di situ dinyatakan bahwa tidak perlu mengulang kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu memuat kembali misalnya lampiran tentang CP. CP itu capaian pembelajaran. Nah, struktur, lah itu acuan Pak. Itu acuan pedoman dari pusat yang diturunkan ke satuan pendidikan yang kita gunakan sebagai acuan untuk menjalankan roda pemerintahan di satuan pendidikan. Nah, ini kalau nggak dicantumkan, khawatirnya nanti kalau murat-marit, padahal pedomannya itu ada di KOS, kemudian kalau misalnya nggak untuk mengontrol KOS itu terlaksana atau tidak, itu kan ya yang dilihat mau nggak mau kan ya KOS Pak, karena itu yang ditentukan oleh sekolah. Apa nanti nggak masalah kalau itu nggak boleh dicantumkan. Terus lagi kalau saya kebetulan ini Pak sudah baca-baca juga yang bagian setelah ini kita nanti kan menyusun, arahnya kan ke sana ya Pak, menyusun KOS. Dari sana komponennya itu Pak, salah satu komponennya itu ada yang namanya lampiran. Nah, lampiran itu yang dicantumkan di sana ada kebijakan, pokoknya itu loh, permen-permen dan seterusnya itu untuk acuan. Kemudian juga tentang CP dan struktur. Nah, ini gimana kok nggak nyambung dengan prinsip pengembangan kurikulum. Misalnya, prinsip pengembangan kurikulum bagian esensial yang agak bawah itu kita abaikan, boleh ya Pak ya. Daripada nanti uang itu itu dokumennya sekolahan loh Pak. Dokumennya sekolahan kalau kita mau melihat capaian pembelajarannya seperti apa, itu kan capaian pembelajaran itu kalau dulu kan koyok itu Pak, dalam satu fase lah, sekarang ya itu kan seperti kumpulan KIKG itu, kalau nggak ada di dalam KOS atau KTSP kan repot. Juga struktur kurikulumnya, misalnya untuk mapel ini berapa jam lah, kalau itu nggak didokumenkan di dalam KOS kan juga akan sulit. Juga di samping sulit, berarti keabsahannya kurang, karena yang ada di dalam KOS itu nanti kan ditandatangani oleh kepala sekolah. Dan berlaku. Kalau itu nggak dicantumkan di sana, nanti jangan-jangan guru-guru itu akhirnya mengedit atau memodifikasi sesuai keinginannya. Oh, itu pelajarannya wangel, ora usah dibenehne lah. Misalnya semacam itu kan kita nggak bisa kontrol, Pak.
Boleh ya Pak ya, kalau misalnya itu tetap kita masukkan, toh kembali pada alurnya untuk penyusunan bukan KTSP ya sekarang, mohon maaf, Ya, KOS. kos, ya. Iya, karena masih baru itu ya, ya seperti itu Pak, mesti di otak kita itu tetap ngomongnya itu KTSP, padahal pengennya itu ngomong KOS. Kos, Nah, oke. nah, nah itu kan apa ya? Tadi saya mau ngomong apa sampai lupa. Nah, itu kan dicantumkan kan nggak apa-apa, Pak. Toh urusan untuk menyusun KOS ini kan diserahkan kepada satuan pendidikan, meskipun prinsip ditentukan oleh pusat, tapi kan boleh toh sesuai kebutuhan sekolah. Prinsipnya ini kok nggak ditepati, ini kok cantumkan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ngoten kan boleh nggih Pak nggih? Gini Pak, ini maksudnya kan naskahnya tidak tumpuk undung ya. Jadi maksudnya kalau misalkan di lampiran-lampiran sudah kita ada kumpulan naskah yang berisi lampiran-lampiran yang sesuai dengan kos ini, ya nggak perlu kita tulis lagi di kos. Maksudnya misalkan kita setelah menuliskan pendahuluan, terus kita tambahkan lagi dengan dokumen, misalkan ada keputusan menteri, misalkan dilampirkan situ, kemudian nanti belakang ada lampir lagi, kita tampilkan lagi, itu maksudnya kan numpuk banyak ada lebih dari satu dokumen di situ. Sehingga tujuannya memang supaya praktis Pak. Ini kok ada lagi, kita malah membingungkan sehingga jadinya tidak penting lagi karena dikatakan penting karena hanya satu dan posisinya juga tertentu. Tapi kalau di depan pendahuluan ada, di tengah muncul lagi, di belakang ada, itu kan tidak praktis. Oh, iya Pak. Iya, paham. Berarti bisa maksudnya kalau misalnya CP struktur itu ditaruh di lampiran, berarti ya di depan ora usah dipasang lagi. Nggih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bisa dilanjutkan. Kira-kira ada tugas apa enggak Pak hari ini Pak? Ini ya, pesertanya mau ngengkel minta tugas Pak. Kata lesu ya tetap nanti kita ada jadwal mandiri Pak Bagio dan Bapak Ibu yang lain. Nanti ada mandiri, coba dilihat di LMS-nya. Nanti ya ada yang berkelompok diskusi, monggo dilanjut. Yang penting bisa dilaksanakan ya itu karena kalau kita tidak praktek ya tentu kita nggak bisa apa-apa nantinya Pak gitu. Sehingga saya rasa kalau materi prinsip ini sudah jelas nggih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, insya Allah sudah Bapak. Ya tentang esensial itu saja yang agak bermasalah kami. Tapi kita sudah bisa menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Irul tadi. Bisa kami terima untuk diterapkan di sekolah kami. Terima kasih Pak. Monggo kalau dilanjutkan ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya karena materi hari ini prinsip pengembangan sudah kita sosialisasikan, sudah kita bahas. Nanti Bapak Ibu tinggal lanjut ke yang asinkronus untuk mencoba menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Untuk saat ini saya iris sekian dulu. Tetap jaga kondisi. Terima kasih. Sebentar Pak. Sebentar. Nanti kan asinkronusnya kami kan mempelajari sendiri. Terus paling dengan teman-teman yang yang selevel kami. Kalau misalnya kami ada kesulitan kemudian minta bantuan Bapak, diizinkan ya Pak ya? Monggo, itu memang kewajiban saya ada pemandu Bapak Ibu. Nah, kalau terima kasih Pak. Maaf loh Pak. Buat apa-apa. Maaf merepotkan, nanti kan Bapak jam istirahatnya kan berkurang. Biasanya kalau orang seperti Bapak itu, waduh jamnya kan iso seperti Pak Irwan itu, ya Pak Irwan itu jam sekian ada di Papua, jam sekian ada di Makassar gitu loh Pak. Iya, kemajuan teknologi ya. Kalau saya alhamdulillah ini yang bagian santai-santai ini. Wong Pak Irwan itu pagi itu sarapan di Malang. Makan siangnya Pak di Jakarta Pak. Ya makan malamnya di Sulawesi, coba toh Pak. Kalau seperti saya sudah 55 ini ya kondisi Pak. Ini penting sehat walafiat. Ini tetap jaga prokes ya Pak. Terima kasih.
Inggih, terima kasih. Terima kasih, saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok ya Bapak. Siap, siap. Terima kasih banyak.